Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada solat yang memang tidak wajib. Solat-solat berikut ini hukumnya memang sunnah. Namun jika solat-solat sunnah ini ditinggalkan, sungguh kita akan rugi serugi-ruginya. Karena solat ini memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Bahkan Rasulullah mewasiatkan supaya kita selalu berusaha untuk mengerjakannya. Lantas solat-solat sunnah apa sajakah itu? Yang pertama adalah solat tahajud. Solat tahajud sendiri merupakan solat sunnah yang paling utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat yang paling afdol setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Solat sunnah yang sering disebut sebagai solat malam atau solat qiyamul lail selalu Rasulullah kerjakan, sebab untuk beliau solat ini adalah bernilai wajib. Sedangkan untuk umatnya, solat ini dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Solat tahajud juga merupakan satu-satunya solat sunnah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, lengkap dengan keutamaannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Telah kita ketahui bersama bahwa momen sholat tahajud inilah tempat terbaik untuk curhat kepada Allah, karena disinilah momentum terbaik di mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika kita ingin menangis atau ada air mata yang menetes, maka kita tidak akan pernah rugi. Karena saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Karena yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dilakukan, dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah dan memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dahsyatnya sholat tahajud. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Termasuk jika kita ingin diangkat derajatnya dalam hidup, maka jaga sholat tahajudnya. Ini janji dari Allah. Yang kedua, sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan.
Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan, jadi jangan sampai ditinggalkan. Lalu yang ketiga, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qabliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa, sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam prakteknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini, bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. Nabi SAW tidak melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakannya melebihi 2 rakaat sholat sunnah fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat adalah sholat duha. Jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan atau Ayyamul Bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah sholatnya orang-orang awabin, 2 rakaatnya senilai 300. Inilah sholatnya orang-orang awabin, 2 rakaatnya senilai 360 sedekah. 4 rakaatnya membawa kecukupan sepanjang hari. Ia juga ghanimah terbanyak dan bisa berpahala senilai umrah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.